nomornya NIM 12103100. Video di sini saya akan menjelaskan perkembangan terbaru dalam sektor perbankan di Indonesia, terutama di Bank BSI. Tujuan video ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tren, inovasi, perubahan regulasi, dan pengaruh terhadap nasabah Bank BSI terhadap masyarakat umum. Yang pertama, tren dalam industri perbankan di Indonesia yang dihadapi Bank Syariah atau disebut BSI. Yang pertama, pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini membuka peluang besar bagi BSI untuk memperluas pangsa pasarnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK, aset perbankan syariah Indonesia tumbuh 11,14% yang menjadi Rp 217,4 triliun pada Maret 2024. Yang C, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan pertumbuhan ini dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanan. Yang kedua, digitalisasi. Digitalisasi menjadi tren utama di seluruh industri termasuk perbankan. Nasabah semakin terbiasa dengan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking. Yang kedua, BSI perlu berinvestasi dalam mengembangkan platform digital untuk tetap kompetitif dan menarik nasabah baru, terutama generasi muda yang terbiasa dengan teknologi. Yang C, OJK memprediksi bahwa nilai transaksi keuangan digital di Indonesia akan mencapai Rp 40 triliun pada tahun 2025. Yang ketiga, fokus pada UMKM. Di sini ada beberapa penjelasan tentang fokus pada UMKM. Yang pertama, A. UMKM merupakan sektor penting bagi ekonomi Indonesia dan menjadi fokus utama bagi pemerintah. Yang B. BSI dapat memainkan peran penting dalam mendukung UMKM dengan menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu BSI untuk meningkatkan penyaluran kredit dan memperluas jangkauan nasabahnya. Yang keempat, peluang di sektor halal. Di sini juga ada beberapa tentang peluang di sektor halal. A. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang membuka peluang besar bagi BSI untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang terkait dengan sektor halal. Contohnya seperti pembiayaan untuk usaha-usaha halal, asuransi syariah, dan haji atau umroh. BSI perlu bermitra dengan berbagai pengembangan ekosistem halal. Yang kelima, tantangan. Meskipun industri perbankan syariah memiliki prospek yang cerah, BSI juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan dari bank syariah lain dan bank konvensional, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Strategi BSI. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BSI telah meluncurkan beberapa strategi seperti memperkuat layanan digital, mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif, memperluas jangkauan ke daerah pedesaan, meningkatkan dan interaksi keuangan syariah. BSI memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanan, BSI dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penjelasan yang kedua tentang inovasi. Inovasi terbaru Bank Syariah Indonesia atau disebut dengan BSI. Bank Syariah Indonesia terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya. Berikut beberapa inovasi terbaru yang diterapkan di BSI. Yang pertama, layanan digital. Di sini ada beberapa tentang layanan digital. Yang pertama, A. BSI Mobil. Aplikasi mobile banking BSI yang telah disempurnakan dengan berbagai fitur baru seperti biometrik, face recognition,
atau disebut nasabah dapat membuka rekening baru dan melakukan autentikasi transaksi tanpa perlu datang ke kantor cabang. Yang B. Gadai dan cicil emas. Nasabah dapat memberi emas pada transaksi jual beli emas dan mencicil emas melalui aplikasi BSI Mobil. Yang C. Sahabat spiritual. Fitur yang menyediakan informasi dan edukasi tentang keislaman seperti doa, sholat, dan zakat. Yang ke-D. Program Hujan Rezeki BSI Mobil. Program yang memberikan poin reward kepada nasabah yang aktif menggunakan aplikasi BSI Mobil. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Yang kedua, Internet M-Banking. Layanan Internet Banking BSI juga telah diperbarui dengan berbagai fitur baru seperti pembukaan rekening online dan e-money. Yang ketiga, Virtual Assistant. BSI meluncurkan layanan Virtual Assistant bernama BSI Vira yang dapat membantu nasabah dalam melakukan berbagai transaksi seperti cek saldo, transfer dana, dan pembayaran tagihan. Yang kedua, layanan syariah. Program Pesantren of Product. Program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian pesantren dan membangun ekonomi dan keuangan syariah melalui optimasi pesantren. Pembiayaan ramah lingkungan. BSI terus meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti pembiayaan energi terbaru dan pembiayaan Green. Yang ketiga, layanan lainnya. BSI Mobile Banking Festival. BSI mengadakan event BSI Mobile Banking Festival di berbagai kota di Indonesia untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap layanan digital. Kerjasama dengan e-commerce, BSI menjalin kerjasama dengan berbagai platform e-commerce untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi online. Dampak inovasi BSI. Inovasi-inovasi yang diterapkan BSI telah memberikan dampak positif bagi bank seperti meningkatnya jumlah nasabah. Jumlah nasabah BSI terus meningkat pesat sejak didirikan pada tahun 2021. Meningkatnya laba. Laba BSI meroket 33,88% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Meningkatnya penggunaan layanan digital. Penggunaan layanan digital BSI seperti BSI Mobil dan Internet Banking terus meningkat. Tentang perubahan regulasi yang perlu diperhatikan di Indonesia oleh Bank BSI. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jasa keuangan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi BSI untuk beroperasi dan melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, PP Nomor 40 Tahun 2020 tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan ini memberikan peluang bagi BSI untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM. Yang ketiga, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Master Plan ini menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2024. Hal ini membuka peluang bagi BSI untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan layanannya. Yang kedua, Bank Sentral. Yang pertama, Peraturan Bank Sentral PBI Nomor 19 atau 15 PBI 2016 tentang penerapan prinsip syariah dan dalam kegiatan perbankan. PBI ini mengatur tentang penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan termasuk BSI. Yang kedua, PBI Nomor 7 atau 17 PBI 2020 tentang penyelenggaraan bank syariah. PBI ini mengatur tentang penyelenggaraan bank syariah termasuk BSI. Yang ketiga, penjelasan tentang OJK. POJK Nomor 11 atau 03 atau 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum termasuk BSI. Yang kedua, POJK Nomor 6 POJK bulan 7 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan termasuk BSI.
Yang keempat, aturan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang mengatur perlindungan konsumen termasuk nasabah BSI. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 14 BBK atau 2020 tentang penerapan data kelola perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang juga berlaku bagi BSI. Selain perubahan regulasi di atas, BSI juga perlu memperhatikan tren dan perkembangan industri perbankan syariah global. Hal ini penting agar BSI dapat tetap kompetitif dan terus berkembang. Yang keempat, pengaruh terhadap nasabah. Perkembangan dalam industri perbankan syariah mempengaruhi masyarakat secara umum. Di sini ada dua penjelasan tentang dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif bagi nasabah. Meningkat akses layanan keuangan. Lahirnya bank digital dan fintech mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk bagi mereka yang sebelumnya pembangkang dan underbanked. Meningkatnya kemudahan transaksi. Transaksi keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan murah dengan berbagai layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan e-learning wallet bagi masyarakat umum. Terdorongan inklusi keuangan. Semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan layanan keuangan formal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Yang B, meningkatnya UMKM. Akses pemodalan yang lebih mudah melalui kredit UMKM membantu meningkatkan jumlah dan perkembangan usaha kecil dan menengah. Dampak negatifnya bagi nasabah. Yang pertama, risiko penipuan. Meningkatnya transaksi online meningkatkan risiko penipuan siber dan pencurian data pribadi. Yang B, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan berlebihan pada layanan digital dapat memicu masalah seperti kecandaan gadget dan cyberbullying. Bagi masyarakat umum, yang pertama, kesenjangan akses. Akses layanan keuangan yang belum merata di semua daerah dapat memperparah kesenjangan ekonomi. Yang kedua, potensi penyalahgunaan layanan keuangan. Kemudahan akses kredit dan layanan keuangan lainnya dapat mendorong penyalahgunaan seperti utang konsumtif yang berlebihan. Jadi kesimpulannya, perkembangan industri perbankan membawa dampak positif dan negatif bagi nasabah dan masyarakat secara umum. Penting bagi semua pihak untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko yang terkait dengan perkembangan ini, supaya meningkatkan investasi keuangan, memperluas regulasi dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk memastikan industri perbankan berkontribusi positif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.